Baik, terima kasih kepada moderator dan host yang sudah memberikan waktu untuk saya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ibu banggakan. Selamat datang para peserta didik kelas 10 di sekolah kita tercinta SMA Negeri 3 Tasikmalaya, yang pada hari ini mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang turut hadir di dalam MPLS ini, kita berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang pendidikan anti korupsi dan sadar hukum. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri dulu kepada kalian. Nama Ibu Dewi Mariati, Ibu bertugas di SMA Negeri 3 mengajar mata pelajaran PPKN. Anak-anak yang Ibu banggakan, sikap berani jujur itu adalah awal langkah berantas korupsi. Untuk itu, diberikan materi ini kepada kalian adalah tidak lain agar kalian sebagai peserta didik baru mampu memahami anti korupsi di dalam kegiatan kalian, baik di rumah, di sekolah, ataupun kelak di masyarakat. Karena Ibu yakin beberapa di antara kalian nanti akan ada yang terjun menjadi aparatur sipil negara. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini harus kita lakukan bersama-sama agar korupsi ini tidak terus berkembang. Karena kita tahu korupsi inilah yang menjadikan bangsa ini terpuruk dan sulit untuk bisa berkembang. Materi pendidikan anti korupsi ini dikenalkan bukan bermaksud untuk mengajarkan bagaimana cara kalian melakukan korupsi, tapi sebaliknya, dengan pengetahuan tentang korupsi dan upaya-upaya pencegahannya, kita semua bisa menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, bagaimana setelah kalian melihat tayangan video tersebut? Ternyata banyak sekali orang yang punya ambisi ingin cepat kaya sehingga menghalalkan segala cara. Baik, sebelum kita lanjut materi kita, kelihatannya banyak yang baru bergabung. Ibu akan menyapa kalian sekali lagi supaya lebih semangat lagi. Bila Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Kita mulai ya, semangat pagi. Baik, kita akan mempelajari pengertian korupsi, bentuk-bentuk, contoh kasus, dan penyebab korupsi. Yang diharapkan nanti kalian dapat mengerti dan mengenal bentuk-bentuk korupsi berdasarkan apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Tipikor, Tindak Pidana Korupsi. Apa itu korupsi? Secara harfiah, korupsi yang berasal dari bahasa Latin corruptio artinya busuk. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian korupsi. Salah satunya yang dikemukakan Robert Klitgard. Beliau menyatakan, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya di dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi, keluarga, kelompok, dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Korupsi sudah sangat meresahkan. Dan secara yuridis, di Indonesia telah jelas dan gamblang
dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan dari seseorang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pengertian lainnya, korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapat keuntungan sepihak. Selanjutnya kita akan mengenal bentuk-bentuk dan contoh korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur tentang tindak pidana korupsi yang awalnya dibagi menjadi 30 delik tipikor dan berubah menjadi 7 delik tipikor. 7 bentuk tersebut adalah 1. Menyalahgunakan wewenang. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Penyalahgunaan wewenang jabatan itu jelas merugikan keuangan negara, karena di dalamnya berisi tindakan yang melanggar kepentingan umum karena merugikan keuangan negara. Kita ambil contoh, misalnya mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Jalan-jalan di sore hari, misalnya dengan keluarga, hanya untuk sekedar makan di kafe atau restoran. Atau mobil dinas tersebut dipakai saat hari libur untuk rekreasi bersama keluarga. Bahkan kita kadang-kadang suka melihat banyak mobil dinas pada saat mudik hari raya. Selanjutnya, suap menyuap. Kasus suap ini bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang kepada aparatur negara. Contoh kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas, yang kita bisa lihat memberikan sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Padahal, kalau kita jelas melanggar, mengapa kita tidak bertanggung jawab atas kelalaian kita dengan membayar denda tilang kepada negara, bukan memberi sejumlah uang kepada polisi? Selanjutnya adalah penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lainnya yang menguntungkan dirinya sendiri. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku, sehingga dia dapat memasukkan sejumlah uang yang diinginkan. Padahal, berlaku jujur itu jauh lebih baik daripada melakukan penggelapan, sehingga tidak menguntungkan diri sendiri atau sekelompok orang dengan cara merugikan pihak yang lainnya. Yang keempat adalah pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Kita ambil contoh pungli atau pungutan liar. Pungutan liar ini biasanya dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal seharusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya. Namun karena ingin cepat, ingin didahulukan, akhirnya menimbulkan pungutan liar untuk memuluskan keinginan masyarakat yang ingin proses instan. Selanjutnya adalah perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan
yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bangunan. Mereka bersama-sama melakukan manipulasi data. Selanjutnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan, atau kita kenal juga sebagai conflict of interest. Maksudnya, seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Contoh kasusnya misalnya, meskipun dilakukan tender di dalam suatu proyek, banyak peserta yang ikut tender, tapi ternyata di dalamnya ada pegawai negeri yang ikut terlibat dalam proses tender tersebut dengan mengikutsertakan perusahaan miliknya. Dan akhirnya tender yang dimenangkan adalah tender pribadi. Nah, ini termasuk ke dalam benturan kepentingan dalam pengadaan. Selanjutnya adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah tindak pidana korupsi yang sangat dekat dengan masyarakat, dan bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa bermacam-macam. Bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, parsel hari raya, atau hadiah-hadiah lainnya. Nah, kita sudah melihat 7 bentuk dari tindak pidana korupsi. Berarti, setelah kita mengetahui, kalian dapat mencari contoh-contoh lain dari tindak pidana korupsi yang terjadi. Agar setelah kalian tahu, kalian bisa lebih waspada akan terjadinya tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di sekitar kita. Dari penjelasan ketujuh bentuk korupsi dan contohnya yang sudah kita pelajari, dapatkah kalian menelaah apa yang menyebabkan pelaku melakukan berbagai tindak korupsi tersebut? Menurut Ghosn Theory, faktor-faktor penyebab korupsi ini meliputi 1. Greed atau keserakahan. Kedua, opportunity atau kesempatan. Ketiga, needs atau kebutuhan. Dan keempat adalah exposure atau ungkapan yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena 3 hal. 3 penyebab korupsi yaitu bisa terpaksa by needs, bisa memaksa by greeds, atau dipaksa by system. Kalian dapat mencari tahu lebih lanjut tentang ketiga penyebab korupsi tersebut untuk meyakinkan kalian bahwa motif pelaku dalam melakukan korupsi itu beragam. Setelah kita mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian akan lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun sebagai upaya untuk menghindari berbagai tindak korupsi. Semakin kritis terhadap masalah korupsi, tentunya akan menambah motivasi untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi. Nah, bila kalian perhatikan, ada 9 nilai anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, dan berani. Pertanyaan Ibu adalah, sudahkah 9 karakter baik ini ada di dalam diri kita? Karakter-karakter baik yang kita miliki tadi tentunya harus dibarengi dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau masyarakat kepada aturan hukum yang berlaku.
Kesadaran hukum ini sangatlah penting dan diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama manusia. Kita akan lihat contoh bahwa korupsi itu bisa berawal dari hal-hal yang kecil. Maka untuk itu, jangan biarkan ia tumbuh menjadi besar. Hal-hal sederhana yang kita lakukan sehari-hari, misalkan di rumah atau di sekolah, kita bisa antisipasi untuk bisa berlaku jujur. Karena kita tahu jujur itu hebat. Di sekolah, kita bisa lihat atau kita bisa lakukan cara mencegah korupsi, bagaimana kita bertanggung jawab, disiplin, amanah, dan selalu berkata jujur. Sehingga hidup kita pun akan jauh lebih berkah. Nah, bagaimana sikap kalian setelah mengetahui beragam tindakan korupsi? Apakah kalian siap untuk menjadi generasi anti korupsi? Harus siap ya. Indonesia berada di pundak kalian. Sebagai penutup, Ibu sampaikan, maju mundurnya Indonesia 5, 10, 15 tahun yang akan datang itu berada di tangan kalian. Kami para guru, para orang tua berharap kalian sebagai generasi muda akan bisa menjadikan Indonesia yang bebas korupsi. Salah satu upayanya adalah ayo mulai dari diri kita sendiri. Menjadi pribadi yang jujur, disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, dan amanah. Katakan dan niatkan, berani jujur itu hebat. Sekian paparan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau belanja apa, Nak? Ini Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, Mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik Bu, ini uangnya. Oke, uangnya 100.000. Jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat Mama ya. Siap Bu Neng, nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal gak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Mah, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika, anak Mama memang hebat, selalu siap membantu Mama kapanpun. Iya Mas, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi gak enak. Merasa bersalah banget deh, udah gak jujur sama Mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya Mah. Dika tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000 Mah, bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya Mah, Dika minta maaf sudah gak jujur ya Mah. Ya udah, iya Mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin, sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya Mah, Dika janji gak akan mengulangi lagi dan akan selalu jujur. Nah gitu dong anak Mama. Generasi tanpa korupsi